Jadi selamat pagi Pak Jerry dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada saat ini kami akan jelaskan terkait proyek kami tentang proses produksi tongkat pramuka untuk mata kuliah simulasi sistem industri. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang, saya sendiri Mikael dan ada teman saya Yohanes dan Manik. Terkait proyek kami mengambil proyek tentang tongkat pramuka. Pada perencanaan model kali ini, kami akan menggunakan proses produksi pada pembuatan tongkat pramuka, di mana detail proses pada pembuatan tongkat pramuka akan dijelaskan pada poin-poin selanjutnya. Kemudian, di mana pada proses pembuatan pramuka itu sendiri nanti terdiri dari raw material berbahan dasar kayu, lalu akan diproses pada proses permesinan, selanjutnya akan masuk ke tahap finishing, setelah itu dilakukan inspeksi pada produk, dan kemudian setelah lulus uji inspeksi, lalu dapat dimasukkan pada box, di mana detail proses pada pembuatan tongkat pramuka akan dijelaskan berikutnya. Selanjutnya masuk ke location. Simulasi sistem dengan model proses produksi tongkat pramuka dilakukan pada software pramodel, di mana location yang ditentukan pada model ini sejumlah 11 location yang terdiri dari palet sejumlah 1 unit dengan kapasitas infinite, mesin saw sejumlah 1 unit dengan kapasitas 1. Selanjutnya ada mesin mill sejumlah 1 unit dengan kapasitas 1, mesin amplas sejumlah 1 unit dengan kapasitas 1, finishing sejumlah 1 unit dengan kapasitas 1, inspeksi sejumlah 1 unit dengan kapasitas 1, pengemasan sejumlah 1 unit dengan kapasitas 10, gudang sejumlah 1 unit dengan kapasitas 4, dan queue sejumlah 3 unit dengan kapasitas infinite dan panjang 3 meter. Di mana penggunaan 3Q pada proses produksi tongkat pramuka digunakan untuk membawa produk dari proses finishing ke inspeksi, dari inspeksi ke proses pengemasan, lalu terakhir dari proses pengemasan ke gudang. Next. Nah, selanjutnya masuk ke entities dan arrival. Sebelum dilakukan pemodelan pada processing, harus menentukan terlebih dahulu entities yang akan digunakan. Pada proses pembuatan tongkat pramuka ini menggunakan 6 jenis entities yang dimana terdiri dari raw material, kayu potong, tongkat pramuka, box, batch, dan cacat. Di mana nantinya saat processing semua entities tersebut dapat digunakan agar sistem dapat berjalan. Selain itu juga harus menentukan arrival, yaitu material yang berasal dari luar sistem. Pada pemodelan kali ini, arrival yang digunakan yaitu raw material, di mana nantinya raw material akan diletakkan pada location palet dengan jumlah 1 unit pada sekali kedatangan, dan raw material akan datang dan diletakkan pada palet setiap 8 menit sekali. Next. Selanjutnya masuk ke resource dan part network. Pada proses produksi tongkat pramuka menggunakan 4 operator yang bertugas mengambil material atau produk dari permesinan sebelumnya untuk diproses pada mesin yang mereka pegang, di mana terdapat operator yang mengambil raw material dari palet dan dibawa untuk diproses pada mesin saw, lalu pada operator yang harus mengambil dari mesin saw dan yang harus dibawa ke mesin mill untuk diproses. Begitu pula selanjutnya pada operator mesin amplas dan finishing, di mana masing-masing operator memiliki speed sama, yaitu sebesar 50 mpm. Next. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai penentuan bilangan random yang kelompok kami gunakan pada simulasi sistem industri ini. Adapun penentuan bilangan random ini kami tentukan dengan menggunakan bantuan dari aplikasi EasyFit, di mana pada proses awalnya sendiri kami menentukan terlebih dahulu waktu pada proses permesinan yang ada. Untuk pemodelan sistem ini sendiri, kelompok kami menggunakan 2 mesin yang digunakan pada proses produksi, yaitu ada pada mesin saw dan juga mesin milling. Selanjutnya, dari sini kita mengetahui bahwa dari waktu yang dibutuhkan untuk proses pemesinan dari mesin saw yaitu sebanyak 8,5 dengan standar deviasi sebesar 0,4. Sedangkan pada mesin milling sendiri dibutuhkan waktu sebesar 2 menit dengan besaran standar deviasi
yaitu 0,4 juga. Nah, setelah mengetahui waktu yang dibutuhkan serta standar deviasinya, selanjutnya di sini kami memasukkan 30 data yang di mana merupakan angka-angka ini merupakan bilangan random yang kami tentukan sendiri sebanyak 30 sebagai jumlah minimal dari pengambilan data sampel tersebut. Selanjutnya setelah kita memasukkan seluruh angka sebanyak 30 tersebut, kita akan masuk ke dalam proses input dengan mengklik gambar icon petir berwarna kuning seperti yang di layar atau dengan nama feed distribution. Setelah kita mengklik feed distribution tersebut, maka akan masuk ke dalam proses pendistribusian, di mana terdapat 3 menu utama, yaitu menu grab, grafik, summary, dan juga garnish outfit, dan dengan fungsi yang berbeda-beda. Selanjutnya kita akan menuju ke menu guard outfit, untuk melihat ranking yang terbaik dari antara 3 metode yang ada, yaitu metode Komolgorov-Smirnov atau KS, Anderson-Darling, dan juga C-square. Nah, berdasarkan hasil perankingan tersebut, untuk mesin SAW diperoleh hasil bahwa distribusi normal merupakan memiliki ranking yang paling tinggi jika dibandingkan dengan distribusi lainnya. Sehingga dari sini kita akan menggunakan distribusi normal pada proses pemodelan sistem untuk mesin SAW. Selanjutnya, setelah mengetahui bahwa distribusi normal akan digunakan, kita akan melihat pada summary untuk mengetahui berapa angka yang akan digunakan pada pemodelan sistem ini. Untuk angkanya sendiri, kami memperoleh hasil bahwa sebesar 8,52 dengan standar deviasi yaitu 0,23104. Nah, untuk mesin milling sendiri, caranya sama, hanya saja bedanya di mesin milling kita pada proses waktunya. Nah, seperti itu bagaimana cara menentukan bilangan random. Next. Oke, selanjutnya masuk ke processing. Pada proses pembuatan tongkat pramuka kali ini, pertama raw material di palet akan dibawa oleh operator 1 ke mesin SAW dengan waktu 0,2 menit. Lalu pada mesin SAW, raw material akan diproses dengan waktu random berdistribusi normal, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yang dimana hasil dari proses mesin SAW tersebut menghasilkan kayu potong sejumlah 4 unit. Setelah itu kayu potong akan dibawa oleh operator 2 ke mesin mill dengan waktu 0,2 menit untuk dilakukan proses. Pada mesin mill akan dilakukan pemrosesan dengan waktu random berdistribusi triangular, yang dimana hasil dari mesin mill ini nantinya akan menghasilkan tongkat pramuka sejumlah 1 unit untuk 1 kayu potong. Setelah proses di mesin mill selesai, operator 3 akan mengambil tongkat pramuka untuk dibawa ke mesin amplas dengan waktu 0,2 menit, di mana pada mesin amplas akan diproses selama 2 menit yang akan menghasilkan tongkat pramuka untuk dibawa ke finishing. Setelah pengamplasan selesai, tongkat pramuka akan dibawa oleh operator 4 ke proses finishing dengan waktu 0,2 menit. Pada proses finishing memakan waktu selama 3 menit untuk 1 tongkat pramuka, yang dimana setelah selesai akan diletakkan pada Q1 untuk diantarkan menuju proses inspeksi. Pada proses inspeksi dilakukan selama 0,5 menit, di mana tongkat pramuka cacat akan langsung menuju ke exit, sedangkan tongkat pramuka yang bagus akan diletakkan pada Q2 untuk diantarkan menuju pengemasan. Pada proses inspeksi ini ditentukan bahwa probabilitas tongkat pramuka tidak mengalami kecacatan sebanyak 0,95, sedangkan yang mengalami kecacatan sebanyak 0,05. Pada proses pengemasan akan dikemas menggunakan box, yang dimana satu box tersebut berisi 10 tongkat pramuka dengan waktu pengemasan untuk 10 tongkat pramuka adalah 3 menit. Setelah selesai dikemas, box akan diletakkan pada Q3 untuk diantar menuju gudang. Pada gudang sendiri, box-box tersebut akan dijadikan satu batch, di mana pada satu batch berisi 4 box tongkat pramuka, di mana waktu penggabungan satu batch memakan waktu selama 4 menit. Setelah batch selesai, akan dapat menuju ke exit. Semua proses akan diulang kembali seperti penjelasan di atas dengan waktu produksi dalam 1 hari, yaitu 8 jam. Next. Oke, baik. Selanjutnya setelah melakukan processing, selanjutnya akan dilakukan proses running untuk mengetahui hasil simulasi dari pemodelan sistem tersebut. Nah, berdasarkan hasil running atau simulasi tersebut diperoleh hasil bahwa
pada perusahaan tongkat pramuka sendiri ini dalam seharinya mampu menghasilkan sebanyak 150 unit dalam satu hari kerja, di mana dalam satu hari kerjanya sendiri terdapat 8 jam kerja. Selanjutnya dari 150 unit ini sendiri akan dibagi atau dikelompokkan ke dalam box-box yang ada, di mana untuk dalam satu boxnya sendiri dapat menampung sebanyak 10 unit tongkat pramuka, sehingga dalam satu hari total dapat menghasilkan sebanyak 8 box. Nah, dari box-box ini sendiri selanjutnya akan dimasukkan ke dalam kelompok pengelompokan yang lebih besar lagi, yaitu dalam kelompokan batch, di mana dalam satu batch-nya sendiri terdapat sebanyak 4 box, sehingga dalam satu hari dapat dihasilkan sebanyak 2 box. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa dari hasil simulasi tersebut diketahui bahwa tingkat efisiensi serta konsistensinya kurang bagus. Sebab jika berdasarkan perhitungan yang ada, seharusnya dalam satu hari perusahaan tersebut dapat menghasilkan minimal sebanyak 4 batch atau sekitar 150 hingga 160 unit per harinya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan adanya suatu perbaikan untuk membuat suatu sistem simulasi yang lebih optimal lagi. Next. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai uji validitas yang perlu dilakukan sebelum melakukan suatu perbaikan. Nah, tujuan dilakukan untuk validitas ini adalah untuk mengetahui apakah sistem yang sudah kita buat ini telah valid atau sesuai untuk diterapkan atau tidak. Untuk pengujian validitas ini sendiri digunakan sebuah software yaitu Minitab sebagai alat bantunya. Nah, langkah awal yang dilakukan pada proses uji validasi ini adalah memasukkan terlebih dahulu hasil output berdasarkan simulasi yang sebelumnya, di mana seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa dalam satu hari jumlah output batch yang dapat dihasilkan itu sebanyak 2, sehingga pada langkah awalnya kita akan masukkan sebanyak 10 data yang berisi outputnya itu sebanyak 2 hingga 10 kali. Selanjutnya, selain itu kita juga memasukkan output lainnya berupa hasil asli atau hasil realnya. Namun dikarenakan kita tidak melakukan survei secara langsung, sehingga untuk angka-angkanya sendiri ini kami mengasumsikan secara bebas, memasukkan angka dari 1 hingga 4. Nah, setelah memasukkan angka-angka tersebut, selanjutnya akan dilakukan proses pemvalidasian dengan memilih menu start, basic static, dan PRT, sehingga dapat muncul tampilan dan hasil dari validasi seperti pada layar tersebut. Nah, berdasarkan hasil validasi tersebut, terdapat 2 macam keputusan, di mana yaitu H0, yaitu rata-rata output sebelum awalan dikurangin rata-rata output asli sama dengan 0, atau memiliki hasil keputusan yaitu hasil output sebelum perbaikan dan hasil output asli yaitu sama besarnya. Sedangkan untuk keputusan satunya sendiri yaitu untuk rata-rata output awalan lebih besar dari rata-rata output asli, tidak sama dengan 0, yang memiliki keputusan yaitu hasil output sebelum perbaikan dan hasil output asli tidak sama atau terdapat perbedaan. Nah, selain itu kita akan melihat dari sini didapatkan nilai p-value sebesar 0,758, di mana nilai ini lebih besar daripada alfa yang sebesar yaitu 5% atau 0,05. Dari sini dapat disimpulkan bahwa keputusan yang diambil yaitu gagal tolak H0 karena p-value lebih besar dari alfa, sehingga kesimpulannya adalah hasil output sebelum perbaikan dan hasil output asli memiliki kecenderungan nilai yang sama, sehingga dari sini kita mengetahui bahwa pemodelan sistem yang sudah kita buat ini sudah cukup valid dan dapat dilanjutkan ke proses perbaikan. Next. Nah, selanjutnya itu ada usulan. Usulan ini terkait dari hasil simulasi yang telah kelompok kami lakukan terhadap output dari produksi tongkat pramuka ini. Seperti yang kita lihat bersama, untuk hasil simulasi menandakan bahwa jumlah hasil box yang diproduksi itu satu box terdiri dari 10 tongkat dan satu batch sama dengan 4 box. Di mana pada usulan kali ini kami ingin menambahkan jumlah batch yang dihasilkan pada proses produksi tongkat pramuka. Maka pada usulan perbaikan model ini kami hanya merubah kapasitas dari box dan batch saja. Tidak adanya perubahan waktu di permesinan, pelatihan operator, penambahan mesin, dan lain-lain. Kapasitas tersebut yang dirubah karena untuk memperbesar batch yang ada yang dihasilkan setiap harinya. Selain hal itu, kami juga
hal itu juga dikarenakan customer yang membeli batch dengan isi 4 box atau sekitar 40 tongkat pramuka itu kami anggap terlalu banyak dan sebagian besar customer menjual tongkat pramuka itu secara eceran. Kemudian hal tersebut menjadi alasan kami untuk mengubah kapasitas box dan batch yang ada untuk meningkatkan hasil batch setiap harinya, di mana dari satu box terdiri dari 10 tongkat menjadi satu box dari terisi 7 tongkat. Kemudian untuk batch-nya dari satu batch sama dengan 4 box, kami mengubah 3 box sama dengan satu batch. Kemudian untuk hasil simulasi usulan setelah kami lakukan perbaikan atau perbaikan terkait usulan yang ada. Kami dapatkan untuk nilai jumlah batch-nya di mana satu batch sama dengan 2 unit per hari. Setelah kami lakukan usulan, kemudian batch-nya berubah menjadi satu batch sama dengan 5 unit per hari. Di mana dari sisi awalnya hanya mampu memproduksi sebanyak 2 batch per hari, kini telah meningkat menjadi 5 unit batch. Tentunya hal ini membawa dampak yang sangat positif terkait produksi, sebab kini sistem dapat berjalan dengan efektif dan efisien dibandingkan sebelumnya. Otomatis jumlah produk yang dapat dijual kepada pelanggan juga semakin banyak. Kemudian untuk menambah tingkat penghasilan dari perusahaan juga menjadi lebih positif. Kemudian selain itu jumlah stok yang menumpuk di gudang kini juga dapat berkurang dengan usulan perbaikan yang ada. Oke, baik. Selanjutnya setelah kita melakukan usulan perbaikan, perlu dilakukan lagi yaitu uji validitas setelah melakukan perbaikan. Nah, di sini untuk proses uji validitasnya sendiri sama seperti sebelumnya, hanya saja yang berbeda di sini yaitu data-data yang dimasukkan sebelumnya jika sebesar 2, kali ini setelah dilakukan perbaikan, jumlah output yang berhasil kelompok kami peroleh yaitu sebanyak 5 unit. Sehingga dari sini kita akan memasukkan sebanyak 10 data lagi yang berisi 5 unit. Selanjutnya, untuk data-data yang akan diisi sendiri juga akan sedikit berbeda, di mana pada sampel 1 akan diisi dengan hasil output sebelum perbaikan, sedangkan pada sampel 2 akan diisi hasil output setelah perbaikan. Selain itu, kita juga masuk pada menu option alternatif hipotesis, juga akan diganti menjadi alternatif hipotesis lebih besar dari alternatif selisih. Nah, setelah melakukan setting-setting yang ada, selanjutnya kita akan mengklik tombol OK, sehingga dari hasil validasi tersebut diperoleh hasil sebagai berikut. Terdapat 2 macam kesimpulan juga pada hasil uji validitas ini, di mana yang pertama yaitu H0, rata-rata different sama dengan 0, atau dengan kesimpulan hasil output sebelum perbaikan dan hasil output setelah perbaikan sama atau tidak ada dampak yang dihasilkan. Sedangkan untuk H1-nya sendiri yaitu rata-rata different kurang dari 0, atau dengan arti hasil output setelah perbaikan lebih baik dari hasil output sebelum perbaikan. Nah, untuk p-value yang kelompok kami peroleh sendiri yaitu sebesar disimbolkan dengan tanda kali, atau yang berarti hasil p-value-nya ini sangat kecil atau bahkan tidak sampai nilai 0,05 dan bisa dibilang kurang dari alfa. Sehingga dari sini kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu tolak H0 karena p-value lebih kecil dari alfa. Dan kesimpulan yang dapat diperoleh itu hasil output setelah perbaikan lebih baik jika dibandingkan dengan hasil output sebelum perbaikan. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa setelah melakukan usulan perbaikan ini, kelompok kami sudah berhasil melakukan perbaikan yang cukup meningkatkan bagi tingkat efisiensi maupun efektivitas bagi perusahaan tersebut, di mana dapat dilihat dari hasil output yang dihasilkan sendiri sudah meningkat dari yang awalnya hanya sebesar 2 batch, ini telah menjadi sebesar 5 batch. Dan dapat dikatakan bahwa hasil perbaikan tersebut sudah layak dan dapat diterapkan pada perusahaan tersebut. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi.